Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Faisal dengan NPM 21125541 ingin menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Salah satunya saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan saja. Ya, langsung saja kita mulai. Keterampilan berbicara. Berbicara untuk keperluan seminar dalam presentasi, hal yang harus dilakukan ketika berbicara supaya terampil. Agar bisa terampil ketika berbicara, kita tidak boleh asal berbicara, melainkan berbicara yang berkualitas. Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika berbicara, yaitu kualitas diri, kualitas materi, dan kualitas cara penyampaian. Langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu kualitas diri. Untuk meningkatkan kualitas diri ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri. Karena ketika mempunyai aura atau daya tarik itu akan tampak berbeda jika dibandingkan dengan yang tidak ada atau tidak kuat aura atau daya tariknya. Intinya yaitu tingkatkan kualitas diri. 2. Fokus kepada pendengar. Artinya kita tidak boleh asal berbicara, karena para pendengar itu mempunyai beberapa tipe. Jadi tak semua pendengar itu sama. Misalnya ada tipe yang visual, yaitu memperhatikan apa yang terlihat saja, misalnya dia melihat penampilan, kesalahan, dan lain-lainnya. Ada juga tipe logika, yaitu memperhatikan data apa yang kita sampaikan, yaitu mengoreksi apakah ada kesalahan ketika kita menyampaikan, atau menggunakan perasaan untuk memahami materi. Jadi ia tipe orang yang emosional. C. Ada juga tipe yang orang imajinatif. Dan D. Ada juga orang yang penting ia merasa bahagia dan merasa enjoy dan bersemangat dengan beberapa tipe tersebut. Nah, pemateri harus memahami karakter-karakter tersebut. Bagaimana caranya agar mereka puas dengan penjelasan kita atau pembicaraan kita, sehingga mereka tidak merasa bosan atau mengantuk ketika mendengarkan materi yang disampaikan, karena mereka merasa terpuaskan oleh apa yang kita ucapkan. Ketiga yaitu menguasai proses. Yang keempat, kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itu dapat kita bangun dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu A. Persiapan. Misalnya membaca materi terlebih dahulu dan menyiapkan materinya dari awal. Yang B. Berpikir positif. C. Performance. D. Berbicara. Nah, seperti energik, tidak loyo. Yang terakhir itu atau yang kelima yang harus diperhatikan ketika meningkatkan diri, yaitu jadilah pribadi yang unik. Nah, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika meningkatkan kualitas diri. Dan yang kedua, agar bisa berkualitas ketika berbicara, yaitu kualitas materi. Untuk menemukan kualitas materi, kita harus memerlukan keahlian khusus, dan materi yang dibawakan ada susunan-susunannya agar memudahkan para pendengar untuk memahami materi yang disampaikan. Ketika presentasi, untuk membuat materi UTS, memperhatikan dan menyesuaikan kepada para pendengar. Misalnya pendengar kita anak-anak dan orang tua, maka kita harus menyelesaikannya. Kita coba menyampaikan materi untuk orang tua, ternyata di situ juga ada anak-anak. Nah, maka kita harus menyelesaikannya, jangan sampai salah sasaran. Dan yang terakhir, agar bisa berkualitas ketika berbicara, yaitu cara penyampaian. Ketika menyampaikan, pandanglah para pendengar. Misalnya kita presentasi menggunakan PowerPoint untuk media presentasi, maka ketika presentasi yang cuma melihat atau fokus kepada PowerPoint-nya, kita juga memandang para pendengar. Intinya
lakukan kontak mata. Intinya lakukan kontak mata. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca itu sesuatu yang berbeda dari bisa membaca atau bisa terampil. Itu ada perbedaannya. Kalau bisa itu mudah dilakukan, kalau terampil itu belum tentu mudah dilakukan. Karena yang namanya terampil itu perlu keahlian khusus dalam membaca. Namun untuk mengetahui teknis membaca dilihat dari SQ3R, yaitu survey, question, read, reset, and review. Kemudian langkah-langkah dalam membaca SQ3R. Yang pertama, survei. Nah, survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan yang akan kita baca atau langkah-langkah yang akan kita baca. Misalnya dalam kurung membaca buku dan membaca pendahuluan. 2. Question. Artinya pada saat kita membaca, lakukan pertanyaan-pertanyaan. Maksudnya yang mana heading yang kita cetak tebal tadi itu perlu kita tanyakan dalam penyampaian materi. Yang ketiga, read, yaitu kegiatan membaca, yang mana membaca itu dilakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan, dan ia harus berusaha mencari dan menemukan jawaban yang ia tanyakan. 4. Riset. Riset yaitu mengecek apakah pertanyaan yang diajukan ada jawabannya. Jika pertanyaan tersebut tidak ada jawabannya, maka kembali ke awal. Apabila ada, maka ia harus mengetes daya ingat dengan menutup buku. 5. Review. Yang namanya review ini adalah kegiatan mengembalikan bacaan kita yang dari awal sampai akhir, apakah sudah benar dan ditemukan jawabannya. Dan selanjutnya menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca. Namun hal yang dapat dilakukan mencari data-data atau fakta-fakta sehingga dapat mengimbangi tulisan yang disajikan oleh penulis, dan juga tidak percaya tulisan yang disebabkan di medsos atau sosial media seperti Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain sebagainya. Karena kemungkinan di medsos bisa menyebabkan penipuan dan hoax. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.